mengimannya betul tentang Muhaimin, ya, Asmaul Husna tadi itu, maka apa yang terlahir dari dalam diri kita? Tentu ada dilahirkannya sifat-sifat tadi itu. Kalau tidak ada dilahirkannya sifat akhlak yang terpuji, berarti keimanan kita tentang Al-Muhaimin itu masih belum bisa kita amalkan. Baru tahu cerita barunya. Nah, apa ada yang paling, kata Imam Al-Ghazali, yang paling dominan, yang paling utama gitu, akan lahirlah satu, pasti dah kita kaji kemarin, yaitu ada sifat malu. Rasa malu itu ada. Nah, berarti itulah dia. Berarti kita dah ngimane bahwa Allah ni ngawasi. Contoh, kita nak ke pasar kan, kita tahu hukum bahwa buka aurat ke pasar ni kan haram kan. Nah, secara hukum. Tapi kalau dah timbul rasa malu lebih tinggi lagi kita. Ya Allah, malu dengan Allah. Kan? Timbul rasa malu kita. Berarti karena apa? Karena Allah mengawasi tadi itu. Allah Maha jadi pengawas gerak-gerik diam kita. Apalagi kita melanggar hukum syara. Jadi timbullah rasa malu kita terhadap Allah SWT, malu kita. Nak sombong malu, kan? Karena kita ni betul pada doibnya. Nak melagak malu rasanya kepada Allah Ta'ala. Timbul rasa malu. Karena tadi itu kita dah mengimani yang namanya di awasnya itu. Macam CCTV kita. Coba kalau pencuri ada CCTV. Ngari-ngari. Oh, ada nancuri. Lihat dulu. Oh, ada itu katanya. Bagaimana mengusahakan nak nutup CCTV. Tapi mungkin kita nak nutup pandangan Tuhan, mana bisa? Betapur lomai pun tak bisa kita. Kita bisa betapur lomai tapi tak bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang pertama ya. Jadi tanya betul kita, hati kita ni. Mungkin kita belum merasa punya malu dengan Allah Taala. Belum terlahir berarti. Perlu kita imani betul tu. Kita baca terus lagi itu Al-Muhaimin. Makanya dibaca Al-Muhaimin. Dia sampai maknanya itu bahwa Allah itu Maha mengawasi. Gerik diam kita, dirikan mata kita, geritik hati kita, ucapan kita perlu berhati-hati lagi. Karena Allah yang Maha mengawasi. Karena sifat Al-Muhaimin. Ini sifat Allah nih. Ya. Yang kedua, 2 poin jelas kita ambil. Ya. Tadi maka akan lahir sifat malu. Yang kedua nih lahirlah sifat punya adab yang tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dengan hamba-hamba Allah. Kita punya adab tinggi. Berarti kita dah mengimani. Masa ada orang tua kita pangkung-pangkung kepalanya. Pak Susuni datang langsung, macam dia kawan nek ya kan? Padahal dia orang tua kan? Berarti kita kan enggak ngimani Allah ngawasa, kan? Kita enggak hormat orang tua. Semestinya orang tua kan kita hormati. Karena aturan syariat yang tua harus dihormati. Tapi ketika itu kita main-mainkan kepala-kepalanya. Walaupun kita tahu Al-Muhaimin Allah yang ngawasi, tapi masih kita putar-putar kepalanya. Berarti kan tidak beriman kita kepada Al-Muhaimin. Kalau udah rasa timbul adab kita, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, yang sama-sama sebaya ni kita hargai. Berarti itu dah ada benih rasa apa Al-Muhaimin tu dah ada dicampakkan Tuhan dalam hati kita. Dah tajalli sifat-sifat Tuhan kata Pak Habib tu. Betul tu. Tajalli sifat Tuhan. Seandainya 99 diterjalikannya ke hati kita, itulah baru bersinar-sinar nanti. Pandangan malaikat pun silau men katanya. Dompet kita jadinya kan. Ya. Jadi 2 ya, ingat betul ya 2 tu ya. Bisa kan ngamalkan kan? 2 tu. Itu bukti bahwa kita ini mudah beriman, memahami ya, menghayati namanya sifat Allah yang Asmaul Husna, itu yang namanya Al-Muhaimin, yang Maha mengawasi. Nanti dalam rumah nak meluk bini pun malu kan rasanya jadinya kan? Karena malaikat melihat, malaikat Allah ada CCTV-nya.
Nah, jadi ikutlah aturan syariat. Kalau ikut aturan syariat, insya Allah aman dah. Ya kan? Nah, nanti biasa nak mandi dalam kamar, mandi telanjang, mandi gosok. Ah, sekarang kan cara bahwa oh Allah nih ngawasi aku nih ya kan, rasa malu sedikit lah, tapi lah sedikit, berkembang ke sedikit, jadi tutup aurat, jadi mandi nak telanjang bugil lagi lah dah, karena dah ada timur rasa malu dan punya adab yang tinggi kepada Allah SWT. Insya Allah ya, jadi sedikit ya lah, tapi bisa kita amalkan insya Allah. Ini bukan Allah, ini amalan Asmaul Husna namanya. Ya Pak Usuya, amalan bagus. Karena untuk mancing sifat tajalli kata Pak Habib tadi, tajalli nur cahaya yang namanya Al-Muhaimin itu akan dilemparkan, dicampakkan pada hati kita masing-masing. Sebatas berapa besarnya pintu yang kita buka. Pelajaran kita kemarin kan? Nah, kalau kita buka sedikit dapatnya Al-Muhaimin tadi itu.